Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila. Saya dari kampus STM IKA IKMI Kota Cirebon dengan prodi KA atau Komputerisasi Akuntansi dengan kelas KA P1 dengan NIM 3221147. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan pada modul ke-6, pertemuan ke-6 ya. Di 7.5 ada praktikum. Di sini ada yang pertama ada file dan directory. Dalam tugas ini teman-teman akan menjelajahi konsep file dan directory ya. Pada iOS Linux, data disimpan dalam file dan file disimpan di dalam directory. Teman-teman mungkin terbiasa dengan istilah folder untuk menggambarkan directory. Ya. Kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Saya akan mengetik perintah untuk mencetak direktori kerja ya. Nah, teman-teman, direktori kerja adalah direktori tempat jendela terminal teman-teman saat ini. Ini juga disebut direktori saat ini ya. Output dari perintah pwd, dalam contoh nih pwd itu ya disebut path ya. Lalu kita masuk yang selanjutnya. Di sini ada echo sama aja teman kayak di atas ya teman-teman, sama aja perintahnya sama. Sini kita masuk ke langkah yang kedua. Teman-teman dapat menggunakan perintah cd dengan path ke direktori untuk mengubah direktori teman-teman saat ini ya. Saya akan mengetik cd smiring pwd ya. Masuk ke langkah yang ketiga. Untuk mengubah kembali ke direktori home teman-teman, perintah cd dapat dijalankan tanpa path ya. Ubah kembali ke direktori home. Jadi, nah ya. Perhatikan perubahan dalam ROM ya, karakter tile atau garis S kebalik gitu ya. S kebalik gitu. Karakter tile namanya mewakili direktori home teman-teman. Bagian prom ini akan memberitahu teman-teman direktori tempat Anda berada saat ini. Masuk ke langkah keempat ya. Perintah cd dapat dimasukkan dengan path ke direktori yang ditentukan sebagai argumen ya. Masuk. Ini ya. Oh iya, untuk mengecek apakah benar atau tidak jawabannya, silakan Anda teman-teman sekalian bisa mempraktikannya sambil melihat modul ya. Jika emang ada beberapa perintah yang salah atau tidak sama dengan yang di modul, berarti teman-teman ada salah dalam mengetik perintah ya. Kita masuk ke langkah yang kelima. Ubah kembali ke direktori home teman-teman menggunakan perintah cd dengan tile tadi garis miring bergelombang itu sebagai argumen. Jadi ya. Kita masuk ke langkah ke-6. Gunakan perintah echo di bawah ini untuk menampilkan beberapa contoh lain menggunakan tile sebagai bagian dari path. Ya. Echo teman-teman, masuk ke langkah yang ke-7. Coba ubah ke direktori home pengguna root mengetikkan perintah seperti ini. Perhatikan pesan kesalahan ini pesan kesalahan ya. Ini menunjukkan bahwa shell berusaha mengeksekusi cd dengan root
sebagai argumen, tetapi gagal karena izin itu ditolak ya teman-teman. Kita masuk ke langkah yang ke-8. Menggunakan pet absol, ubah ke direktori _user _bin dan menampilkan direktori kerja dengan menggunakan perintah seperti ini. Enter seperti ini, seperti biasa perintah. Nih. Masuk ke langkah yang ke-9, gunakan pet absolute untuk mengubah ke direktori user dan menampilkan direktori kerja dengan menggunakan perintah seperti ini. User, enter, seperti biasa pwd. Nih. Masuk ke langkah yang ke-10, gunakan pet absolute untuk mengubah ke direktori user share atau doc dan menampilkan direktori kerja dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Enter ya. Seperti biasa pwd. Masuk ke langkah yang ke-11, menggunakan jalur relatif, ubah ke direktori user share doc base dan tampilkan direktori kerja dengan menggunakan perintah sebagai berikut. cd ini. Jika tidak ada direktori bash di bawah direktori saat ini, perintah sebelumnya akan gagal ya teman-teman. Masuk ke langkah yang ke-12, gunakan jalur relatif untuk mengubah direktori di atas ke direktori saat ini. Masuk ke langkah yang 13, gunakan jalur relatif untuk mengubah satu tingkat dari direktori saat ini dan kemudian turun ke direktori dict ya. Enter. Seperti biasa. Selesai yang A, file dan direktori. Sekarang kita masuk ke B, mendaftar file dan direktori. Dalam tugas ini, teman-teman akan menjelajahi cara membuat daftar file dan direktori. Kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Untuk membuat daftar isi direktori saat ini, gunakan perintah ls ya. Sini. ls. Pada output dari perintah ls sebelumnya, nama file ditempatkan dalam warna biru muda ya. Ini adalah fitur yang disediakan oleh banyak distribusi Linux secara otomatis ya. Jadi setiap warna itu artinya beda teman-teman. Kalau misalkan hitam dan putih itu artinya file biasa. Kalau warna biru seperti ini, itu namanya seperti ini nih ya. Namanya file directory. Kalau warna cyan itu file tautan simbolik ya. File yang menunjukkan ke file lain seperti itu. Kalau warna hijau itu file yang dapat dieksekusi atau programnya ya. Masuk ke langkah yang kedua. Tidak semua file ditampilkan secara default, ada file yang disebut file tersembunyi ya. Termasuk file yang disembunyikan menggunakan opsi min a. Seperti ini ls min a. Enter. Seperti ini. Masuk ke langkah yang ketiga. Dengan sendirinya perintah ls hanya memberikan nama file dan direktori di dalam direktori yang ditentukan saat ini. Ini akan menampilkan ada bulan, tanggal, yang di sini ya, waktunya juga. Masuk ke langkah yang keempat, terkadang teman-teman ingin melihat tidak hanya konten direktori ya, tetapi juga subdirektori. Dapat menggunakan opsi min r ya untuk mencapai perintah sebagai berikut. ls min r
udef, enter, seperti ini ya. Opsi min-r itu adalah singkatan dari rekursif. Semua file dalam direktori etc udef akan ditampilkan serta semua file di setiap subdirektori, dalam hal ini subdirektori roles.d. Masuk langkah yang kelima, teman-teman dapat menggunakan file gobbling atau wildcard untuk membatasi file atau direktori mana yang teman-teman lihat ya. Perintahnya menampilkan file yang dimulai dengan huruf S. Perhatikan bahwa opsi min-d itu mencegah file dari subdirektori ditampilkan. Itu harus selalu digunakan dengan perintah ls saat Anda menggunakan file globbing. Oke. So, langkah yang keenam, karakter tanda tanya dapat digunakan untuk mencocokkan tepat satu karakter dalam nama file ya. Seperti ini contohnya. Seperti ada kesalahan, saya coba ketik ulang. ls min-d etc. Nah, seperti ini benar teman-teman. Jadi salah, saya tidak memakai spasi di sininya ya. Perhatikan baik-baik ya teman. Pokoknya setiap Anda mengetik perintah itu harus diperhatikan baik-baik ya, simbolnya apanya, karena salah satu simbol saja itu bisa rusak, bisa gagal perintahnya, bisa salah ya, seperti itu. Masuk ke langkah yang terakhir, dengan menggunakan tanda kurung siku, teman-teman dapat menentukan satu karakter untuk dicocokkan dari sekumpulan karakter. Seperti ini contohnya. Seperti ini, sekian yang bisa saya tampilkan, yang bisa saya praktekkan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Untuk semoga teman-teman yang membutuhkan terbantu dengan adanya video ini. Sekian, sampai ketemu dan berjumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak susah ya sepertinya saya.